Waalaikumsalam Wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Ibu nunggu-nunggu kawan kalian kok nggak masuk-masuk. Kalau nggak Waalaikumsalam. sudah oke, kita masuk seadanya aja sudah. Jangan nunggu-nunggu habis waktunya kena. Oke. Jadi di dalam statistik itu ada dua jenis data yang dikenal ya, data kuantitatif dan data kualitatif. Nah, sebentar ya. Absennya Nakai di bawah Zoom itu ada kolom chat ya. Tulis nama sama NPM kalian. Jadi absennya di Zoom ya. Ya. Jadi bisa kalian tulis nama sama NPM kalian, Ibu recorded ya. Silahkan absen di sana ya. Oke, baik. Data di dalam statistik itu ada dua ya, data kuantitatif dan data kualitatif. Apa itu data kuantitatif ya? Oh, data kuantitatif adalah data yang berupa angka-angka yang nilainya bisa berubah-ubah. Artinya apa? Data dalam kuantitatif itu berubah seiring berjalannya waktu. Contohnya saja angka kelahiran, ya. Angka kelahiran atau jumlah penduduk ya dalam suatu daerah tertentu ya akan berubah terus-menerus. Jadi untuk menanggulangi hal ini biasanya setiap tahun data direvisi atau diupdate kembali. Diupdate kembali dengan apa? Dengan survei. Jadi pihak statistik itu menyurvei perubahan jumlah penduduk, baik itu jumlah angka kelahiran wanita atau pria ya. Jadi data itu akan berubah terus-menerus, yaitu data kuantitatif karena sesuai dengan berjalannya waktu. Dan setiap hari, kalau kita contohkan saja angka kelahiran, setiap hari pasti ada angka kelahiran ya. Setiap hari pasti ada angka kelahiran. Dan apalagi sudah satu tahun, mungkin berapa banyak perubahan daripada angka yang telah diupdate atau didata tahun sebelumnya ya. Jadi harus selalu diupdate data tersebut karena jumlah penduduk akan berubah terus-menerus setiap waktu ya. Kemudian juga tidak hanya angka kelahiran, juga angka kematian ya. Juga angka misalnya jumlah laki-laki, jumlah perempuan ya. Jadi ke dalam data statistik itu berbagai macam data yang dibutuhkan tergantung keperluan ya. Kemudian kalau data kualitatif itu data yang bukan berupa angka. Artinya apa? Itu kayak penelitian, kayak misalnya dalam jangka waktu tertentu keadaan desa atau tempat di mana jadi pusat penelitian, misalnya jumlah angka kelahiran. Jumlah angka kelahiran berdasarkan data yang dibuat, artinya nggak perlu cari data lagi, misalnya data itu dilihat dari angka, tetapi juga dilihat dari latar belakangnya. Nah, jadi tidak hanya angka. Jadi jumlah penduduk misalnya wanita, laki-laki itu akan berubah setiap waktu ya. Jumlah bayi yang lahir, kemudian jumlah angka kematian. Nah, itu ya. Kemudian data itu sendiri merupakan keterangan yang diperoleh dari hasil pengamatan. Artinya apa? Data itu adalah daripada hasil pengamatan, artinya berdasarkan survei. Nah, data itu berdasarkan survei ya, pengamatan ya. Kemudian kita bicara menurut sumber datanya. Apa itu sumber data? Artinya data dilihat dari sumber datanya, ada data dari dalam dan ada data dari luar. Kalau data intern adalah data yang diperoleh atau bersumber dari dalam suatu instansi perusahaan ya. Sedangkan data ekstern ada data yang diperoleh dari sumber atau bersumber dari luar instansi ya, yang perlu kita ketahui ya. Kalau data ekstern tadi misalnya jumlah penduduk kan dari luar, nggak bisa, nggak ada tiba-tiba data masuk kalau kita nggak turun ke lapangan. Kalau data intern ada data yang ada di instansi itu sendiri. Misalnya ya, jumlah karyawan atau dosen yang bekerja di Uniska itu data intern kan. Data yang hanya diperoleh dari dalam instansi itu sendiri. Ini contoh ya, Pak.
Kemudian ada data berdasarkan nilainya. Itu ada data namanya discrete, ada datanya namanya continue. Kalau data discrete itu data yang diperoleh dari hasil perhitungan. Artinya data yang diperoleh dari hasil perhitungan. Kalau data continue ada data yang diperoleh dari hasil pengukuran. Beda dong perhitungan dengan pengukuran ya. Kemudian data kita kenal ada namanya data kasar atau data raw data diperoleh dari hasil pengukuran suatu variabel pada sampel yang diambil dari suatu populasi menggunakan teknik pengambilan sampel tertentu. Jadi langkah-langkah kegiatan statistika untuk menangani data kasar ada pertama pengumpulan data. Bagaimana cara mengumpulkan data? Pengumpulan data itu biasa dilakukan dengan survei dan survei ya ke daerah-daerah tertentu. Misalnya tergantung data yang ingin kita peroleh ya pengumpulan datanya. Kalau misalnya perlu data intern bisa langsung di dalam ya. Tapi kalau data ekstern itu harus turun ke lapangan makanya ya. Kemudian pengolahan data setelah data diperoleh, data diperoleh. Setelah data diperoleh, data diproses, maka diurutkan, digolongkan ya. Misalnya jumlah penduduk tadi. Banyak ya apa pengolahan data kita dapat lihat data itu yang misalnya jumlah penduduk laki-laki, jumlah penduduk perempuan, kemudian jumlah angka kelahiran, kemudian jumlah penduduk berdasarkan golongan usia muda misalnya antara 0 sampai 10 tahun, kemudian dari 10 tahun sampai 20 tahun, kemudian dari 20 tahun sampai 30 tahun dan seterusnya. Biasanya digolongkan jumlah penduduk. Dan ini biasanya ini memakai sistem artinya apa? Ada programnya. Nah, kan tugas kalian tuh orang IT yang bikin program-program kayak gini ya. Karena untuk mengurutkan, jadi tinggal masukkan data, nanti ketahuan hasilnya. Kemudian penyajian data dalam bentuk tabel. Penyajian data dalam tabel atau grafik itu dapat diperoleh kalau data itu sudah selesai, artinya sudah dapat diinput. Kemudian penafsiran atau sajian data ya. Nah, penafsiran sajian data itu kalau kita sudah bikin tabel grafik kan kelihatan, misalnya jumlah angka pertambahan penduduk ya di suatu daerah atau jumlah golongan atau tenaga yang produktif di satu daerah ya itu dapat terlihat ya dari tabel atau grafik yang disajikan. Kemudian kita tafsirkan kenapa sih gitu jumlah kelahiran misalnya meningkat. Nah, dan itu penting. Nah, kemudian analisa data, bagaimana kita menganalisa dari hasil tersebut ya, dari data-data yang kita ambil daripada lapangan. Kemudian penafsiran dan pengambilan kesimpulan ya. Dapat disimpulkan kenapa data itu terjadi, kenapa begini, kenapa begitu ya, tergantung data yang diambil. Kemudian manfaat penafsiran ya, itu adalah hal yang lebih lanjut ya dilakukan ya. Kemudian jadi ada terbagi data jadi data statistik deskriptif dan inferensial. Kalau data deskriptif itu ya itu golongannya ya 1, 2, 3, 4, 7 artinya 1 pengumpulan data, kedua pengolahan data, penyajian data, kemudian penafsiran sajian data, dan 7 memanfaatkan penafsiran. Itu untuk data deskriptif ya 1, 2, 3, 4 ini ya. Kemudian kalau data inferensia itu 1, 2, 3, 4 hampir semua. Nah, kalau inferensia ini untuk sampai hampir semua ya. Baik dari pengumpulan data, pengolahan data, penyajian data, kemudian penafsiran sajian data, kemudian analis data, penafsiran dan pengambilan kesimpulan. Kemudian ketujuh, pemanfaatan penafsiran kesimpulan. Jadi untuk data inferensia itu untuk semua langkah ini harus dilewati ya. Tapi berbeda halnya dengan deskriptif, cuman hanya sebagian ya. Kemudian kita lanjut lagi. Jenis-jenis data ya, dalam statistik ada statistik deskriptif, kemudian statistika induktif ya. Meliputi kalau deskriptif adalah dalam penyajian data, ukuran pemusatan, ukuran penyebaran, angka indeks, deret, berkala, dan peramalan. Sedangkan statistika induktif adalah probabilitas dan teori keputusan. Kemudian metode sampling, teori pendugaan, pengujian hipotesa, regresi, korelasi, dan statistik non parametrik. Ya, ini pembagiannya ya antara deskriptif dan induktif. Kemudian di dalam statistik itu ada namanya populasi dan sampel. Apa sih populasi? Apa sih sampel gitu? Karena gini, populasi itu merupakan
keseluruhan pengamatan atau objek yang menjadi perhatian. Contoh, misalnya, populasi mahasiswa Uniska. Nah, ini contoh ya, populasi. Artinya banyak nih populasinya. Kemudian sampel adalah bagian dari itu. Jadi misalnya saja jumlah mahasiswa IT aja yang diteliti, enggak semua. Jadi mahasiswa IT ini adalah sampel dari semua populasi, ya. Kemudian parameter adalah karakteristik yang dihitung atau diukur dari suatu populasi. Kemudian sensus adalah cara bagaimana kita menyerupai di mana semua orang beserta karakteristik ini diperlukan menjadi objek dalam penelitian. Kemudian sampling. Sampling itu bagian dari penelitian, ada penelitian survei yang hanya sebagian orang atau sebagian karakteristik populasi diteliti, ya. Kemudian ada namanya statistik, ya, ada statistik kependudukan, statistik ekonomi, kemudian statistik keuangan, dan kemudian statistik perbankan. Kalau pendudukan ini biasanya berhubungan dengan angka-angka yang berkaitan dengan masalah kependudukan, misalnya jumlah penduduk, daerah tertentu, kemudian jumlah wanita laki-laki, kemudian jumlah angka kelahiran, kemudian jumlah masyarakat yang produktif, ya. Nah, produktif dari umur berapa, anak? Dianggap produktif, ya. Ya. Kemudian dianggap masih anak-anak. Nah, populasi itu namanya penduduk, ya, berhubungan. Kemudian statistik ekonomi itu berhubungan dengan jumlah pendapatan biasanya, nak. Biasanya kalau survei-survei yang datang ke rumah-rumah itu mereka meneliti berapa sih jumlah penghasilan gitu. Kemudian berapa jumlah pengeluaran, kemudian bagaimana cara kita mengendalikan perekonomian kita. Pernah kan kalau orang yang pernah nyurvei tahu tuh apa aja poin-poinnya. Kemudian statistik keuangan. Apa sih yang statistik keuangan itu sendiri? Adalah kumpulan angka-angka yang berkaitan dengan masalah keuangan, ya. Kalau perbankan adalah masalah statistik berhubungan dengan perbankan, ya. Nah, data itu sendiri merupakan informasi atau nilai berupa variet, datum, atau yang diperoleh melalui informasi, observasi, pengukuran, dan penilaian terhadap suatu objek, ya, atau lebih, ya. Jadi dari objek itu diamati, kemudian didapatkan hasil variabel. Data kualitatif ada dari. Nah, di sini dikatakan pula data kualitatif dan data kuantitatif. Nah, jadi data kualitatif diperoleh dari hasil pengamatan, ya. Kalau data kuan ada diperoleh dari hasil pengukuran atau penilaian. Kemudian untuk apa sih data tersebut? Untuk apa sih data statistik, ya? Pertama, dasar suatu perencanaan. Jadi betulnya agar perencanaan sesuai dengan kemampuan supaya dapat dihindari perencanaan yang sulit untuk dilaksanakan, ya. Jadi apabila ada poin-poin atau mungkin data yang ingin didapat tapi sulit tuh harus direncanakan benar-benar, ya, bagaimana, ya. Karena nggak mudah nak dapat data selain misalnya nih, ya, kita menyurvei nih. Kadang orangnya nggak ada, kadang orang nggak membukai lawang. Karena gini, karena mungkin cenderung karena terlalu banyak kejahatan zaman sekarang, orang kadang-kadang tidak mau membuka pintu untuk orang yang tidak mereka kenal, ya. Karena banyak penipuan, nah. Jadi itu menakutkan bagi mereka, ya. Kalau misalnya data itu diambil dari link, misalnya disebar link aja, nggak semua mau orang mengisi link, kan jadi susah, ya. Padahal namanya data itu, data yang baik adalah data yang relevan, artinya apa? Yang sebenarnya, gitu. Agak sulit, ya, tapi itulah mungkin tantangan bagi yang bisa nyurvei, gitu. Kemudian alat pengendali bertujuan agar bisa diketahui dengan segera kesalahan atau penyimpangan yang terjadi sehingga dapat segera diperbaiki atau dikoreksi. Bagaimana pengendalian? Kita mau mengendalikan sesuatu, misalnya nih, ya, jumlah penduduk di daerah Kalimantan Selatan, jumlah kelahiran. Dapat lihat dari data tersebut. Jadi misalnya adanya ledakan penduduk, ya, di suatu daerah karena tingkatnya angka kelahiran yang cukup tinggi. Nah, biasanya ada daerah-daerah tertentu yang angka penduduknya semakin meningkat. Nah, alat pengendalinya apa? Dari data tersebut dapat diketahui adanya ledakan tersebut dan bagaimana cara mengendalikannya.
Nah, itu namanya alat pengendalian. Makanya mungkin di daerah tersebut keluarga berencana begitu peran aktif. Artinya apa? Harus digembor-gemborkan. Artinya eh ini penting gitu. Perlu itu. Nah, beda halnya. Oh, beda halnya misalnya di daerah yang mungkin akar kelahirannya tidak tinggi, mungkin secara spesifik tidak perlu ya, tidak perlu digembar-gemborkan tentang keluarga berencana karena gini, kalau berbeda berbagai macam ya di daerah itu ya. Misalnya angka yang padat penduduknya dan angka yang tidak padat penduduknya. Biasanya naklah bukan apa, bukan menyepelekan satu dengan yang lain. Misalnya di daerah pemukimannya elit atau perumahan-perumahan, mereka rata-rata pegawai anak yang bekerja gitu. Jadi untuk mereka punya anak banyak atau gimana itu mereka merasa itu adalah agak susah gitu mengelolanya. Beda misalnya di daerah misalnya Kelayan ya, nih maaf ya mungkin ada yang tinggal di sana itu kebanyakan mereka bekerja swasta. Mereka ngatur diri mereka sendiri ya. Jadi mereka mungkin lebih banyak di rumah atau gimana. Jadi tingkat angka kelahiran mereka cukup tinggi ya. Karena ibaratnya tuh eh, kebanyakan di dalam rumah daripada di luar rumah. Nah, itu ya. Kemudian dasar evaluasi. Kenapa jadi sebagai dasar evaluasi? Dari hasil kerja akhir apakah target dapat tercapai atau tidak? Kalau tidak tercapai, faktor apa yang mempengaruhi misalnya? Di daerah tersebut padat penduduknya. Keluarga berencana sudah dicanangkan, artinya sudah dibikin program macam-macam di sana. Kemudian dievaluasi. Berhasilkah program yang telah dilakukan di sana? Ya. Berhasilkah? Ya. Jawabannya ya, itu dapat dilihat dari data ya, dari data mereka ya. Itu evaluasi. Kemudian syarat-syarat data yang baik. Nah, tadi kata Ibu ada data yang namanya data yang baik. Syaratnya harus objektif atau sesuai dengan keadaan sebenarnya. Jadi harus nggak boleh direkayasa. Artinya yang bikin survei-survei ini jangan asal isi aja gitu. Harus objektif sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. Kemudian harus bisa mewakili atau representatif. Artinya daerah mana yang dianggap ingin mewakili itu harus ya. Misalnya di Kalimantan Selatan ada berbagai macam kelurahan, misalnya Banjar Timur apa, Banjar Selatan apa, Banjar Utara apa, mungkin hanya dipilih salah satu atau dua kelurahan untuk mewakili Banjar Timur atau Banjar Selatan, Banjar Barat dan lain-lain. Karena mungkin dianggap kalau misalnya kita pengen data keseluruhan itu terlalu mustahil kan terlalu banyak dan memerlukan biaya biaya yang cukup banyak dan juga tenaga kerja yang cukup banyak. Kemudian harus memiliki tingkat ketelitian yang tinggi. Bagaimana ketelitian yang tinggi? Ya, artinya apa? Jangan ya tadi jangan asal isi aja. Jadi kita tuh biasanya nunggu kita aja sendiri yang mengisiakan. Misalnya kita mandiri orang, kita langsung jawab. Orang tuh langsung jawab, langsung kita isi. Jadi nggak perlu orang tuh langsung. Makanya perlu ada tenaga survei. Kemudian harus tepat waktu. Artinya apa? Misalnya orang pengen data 2024. Paling enggak, nakanya Desember itu udah harus beres, ya. Udah harus beres data. Jangan sampai berlarut-larut sampai ke 2005. Nah, tepat waktu karena kalau memang berlarut-larut data itu nggak update lagi. Kemudian harus relevan, artinya harus sesuai dengan perkembangan zaman. Artinya apa? Namanya data kan selalu berubah. Nah, begitu. Jadi sesuai dengan proporsinya. Nah, ini contoh ya data kuantitatif, misalnya anak, jumlah mobil, tinggi badan, berat badan, dan kecepatan. Ini contoh ya. Kemudian kita bicara masalah data. Apa itu data? Data adalah sesuatu yang diketahui atau dianggap meskipun belum benar. Artinya data itu tuh sudah kita dapat dan eh, paling enggak kita mendekati kebenaran lah. Walaupun kita memiliki banyak syarat-syarat dalam suatu data, cuma namanya di lapangan lah tidak semudah yang kita pikirkan. Kemudian data digunakan untuk menggambarkan keadaan atau persoalan tertentu, ya. Kemudian data yang baik adalah data yang bermanfaat. Kemudian data diolah disebut dengan informasi. Jadi hasil dari
hasil akhir dari data itu sendiri adalah informasi. Nah, dan juga data itu harus bermanfaat, Nakai. Misalnya nih ya, kita mendata jumlah anak yang autis misalnya. Itu perlu, Nak. Jadi, Naklah, tapi kadang gini ya, anak-anak itu agak sulit kita minta data dari orang tua. Kadang-kadang orang tua menyembunyikan data itu. Dan kadang-kadang juga misalnya ya, pemerintah minta data di kelurahan. Belum tentu kelurahan kasih. Karena mungkin penduduknya sendiri nggak kasih tahu dengan kelurahan ya. Jadi makanya ada tenaga survei ya. Nah, di sini ya, ini tadi bicara baik tentang populasi, sampel, self referensi dan lain udah ya tadi ya. Ibu rasa cukup sekian ya. Udah absen semua, Nak? Sudah Sudah, absen Bu. semua? Sudah. Udah ya. Kayaknya udah nih. Malah 47 nih. Orangnya 42 aja, 43, 41. Oke, Ibu rasa cukup sekian. Salah hilap Ibu mohon maaf. Insya Allah kalau nggak ada halangan, minggu depan kita offline aja ya, insya Allah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tarela Ibu Nakla. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu tutup Nak, zoomnya lah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.